Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leonita Mega Pratiwi. Saya merupakan mahasiswi Universitas Mercu Buana jurusan akuntansi yang sedang menempuh kuliah semester 5. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Wita Khairunisa SEMAK dan juga jam 07.30 sampai jam 10, ruang A404. Pada video kali ini saya akan berbicara mengenai tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Dan selain itu, kita akan juga berbicara mengenai masalah apa saja yang biasanya timbul akibat dari otonomi daerah ini, dan kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah-masalah yang timbul tersebut. Nah, sebelumnya kita akan berbicara dulu mengenai otonomi daerah. Nah, pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah ini itu bisa diartikan sebagai hak, wewenang, dan juga kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan juga pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ada pengertian lain dari otonomi daerah ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Definisi otonomi daerah yaitu adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut, yaitu daerah otonom. Selanjutnya itu bisa disebut sebagai daerah. Daerah ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan berkepentingan bagi masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem keamanan dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut ini NKRI. Nah, kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan ini meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat, seperti di sini ada 4, yaitu hubungan luar negeri, pengadilan, moneter dan keuangan, dan juga yang terakhir itu ada pertahanan dan keamanan. Jadi ada 4 ya. Nah, selanjutnya itu pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan. Implementasi tuntutannya bagaimana? Jadi dia tuh implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 7, 8, dan 9 tentang pemerintah daerah, ini ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah. Jadi hubungannya itu apa aja sih emang? Jadi yang pertama itu ada desentralisasi, yang kedua ada dekonsentrasi, yang terakhir itu ada tugas perbantuan. Nah, penjelasannya itu maksudnya apa? Nah, jadi desentralisasi itu adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kedua, dekonsentrasi ini adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Nah, kalau yang terakhir itu apa? Yaitu tugas perbantuan tadi. Tugas perbantuan ini adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa atau sebutan lainnya misalnya
yaitu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Nah, setelah itu kita akan berbicara mengenai esensi otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini telah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di daerah, tidak terkecuali di Bangka Belitung. Nah, di sini kita mengambil contoh dari Bangka Belitung ya. Nah, berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat ini mendapatkan respon tinggi dari pemerintah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh ini lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut ini memungkinkan pemerintah lokal untuk mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah ini juga akan lebih tepat sasaran dan tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga hal ini akan menjadi lebih efisien. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada dua pendekatan yang didasarkan pada dua proporsi menurut Penny Khalid pada tahun 2005. Yang pertama, pada dasarnya segala persoalan ini sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan persoalan, kecuali untuk persoalan-persoalan yang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri. Jadi ini bisa disesuaikan ya, jadi nggak semua urusan itu harus kita serahkan kepada daerah. Jadi mentang-mentang pusat ini mentang-mentang kita pusat, kita bisa ngasih ke persoalan ini seenaknya aja ke daerah, padahal itu sebenarnya bukan job desk mereka, jadi kita nggak boleh ya. Jadi ini harus pada perspektif keutuhan negara bangsa. Nah, yang kedua, ini seluruh persoalan pada dasarnya ini harus diserahkan kepada pemerintah pusat, kecuali untuk persoalan-persoalan tertentu yang telah ditangani oleh daerah. Yang pertama disebut sebagai pendekatan federalistik, sedangkan yang kedua ini disebut sebagai pendekatan unitaristik. Kayak gitu. Nah, setelah kita ngomongin tentang pengertian dan esensi otonomi daerah, selanjutnya kita mikir dong pasti tujuan otonomi daerah ini apa sih? Kok dari tadi kita ngomongin terus, emang dia apa gitu? Jadi, tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 Ayat 3 ini menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah itu adalah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang bagaimana? Jadi urusan pemerintah yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan juga daya saing daerah. Jadi di sini ada penjelasannya ya. Tadi yang pertama itu ada meningkatkan pelayanan umum. Itu maksudnya bagaimana? Emang itu urusan kita. Nah, jadi kalau meningkatkan pelayanan umum ini tuh, jadi dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan ada peningkatan pelayanan umum itu secara maksimal dari lembaga pemerintahan di masing-masing daerah tentunya. Dengan pelayanan yang maksimal ini, diharapkan masyarakat ini akan merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah. Nah, yang kedua, ini ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom ini bisa lebih baik dan meningkat. Jadi misalnya, pemerintah ini memberikan meningkatkan fasilitas dan pelayanan umum ini dengan harapan agar masyarakatnya itu bisa meningkat gitu kesejahteraannya. Jadi, dari tingkat kesejahteraan masyarakat ini, itu bisa menunjukkan bagaimana daerah otonom ini bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak, dan juga sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang ketiga ini ada meningkatkan daya saing daerah. Ini sama halnya dengan penjualan seperti itu. Nah, jadi kalau jualan-jualan itu kan biasanya ada daya saing, ada persaingannya gitu ya, sama dengan halnya daerah. Jadi setiap daerah
Kan kita tahu ya kalau setiap daerah itu pasti ada penghargaan tertentu yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan prestasinya. Jadi, dengan menerapkan otonomi daerah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu. Ya, tetapi tetap mengacu pada semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi seperti itu. Jadi walaupun semua daerah itu intinya bersaing, tetapi kita tuh nggak boleh gimana ya, kasarnya sih rasis ya. Kita nggak boleh rasis. Jadi kita harus ingat kalau Indonesia itu punya semboyan yang penting banget buat hidup kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu artinya berbeda namun tetap satu. Nah, jadi tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonom daerah ini yaitu untuk membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi ini tuh kasarnya kalau dalam organisasi ini tuh kepala koordinasi ya. Jadi misalnya ada ketua umumnya, ketua pelaksana. Jadi ketua pelaksana ini kan nggak mungkin kan ngurusin semuanya diurusin sama ketua umum. Pasti bingung, pasti banyak juga, pasti nanti berceceran. Oleh karena itu makanya eh, di dibuat koor-koor ini sesuai divisi-divisinya masing-masing agar lebih berjalan dengan maksimal dan juga efektif. Sama halnya dengan otonomi daerah ini. Jadi pemerintah pusat ini membagi tugas-tugasnya kepada setiap daerah. Jadi kan yang kita kan Indonesia itu kan luas, jadi nggak mungkin kita cuma ngandelin dari pemerintah pusat aja. Kalau ngandelin pemerintah pusat aja, nanti yang ada berantakan. Nih, misalnya yang di sebelah sini udah kepegang nih kerja apa namanya infrastrukturnya, tetapi ternyata di daerah ini belum belum kepegang. Karena apa? Karena koordinasinya kurang. Oleh karena itu otonomi daerah ini tuh dibuat untuk memenuhi eh, harapan itu. Jadi bisa lebih efisien dan efektif. Jadi kayak gitu. Nah, pemerintah pusat ini diharap lebih mampu untuk berkonsentrasi dalam perumusan kebijakan makro atau luas. Jadi pemerintah pusat ini dia yang ngurusin secara luas gitu. Jadi nggak yang mikro. Jadi dalam ekonomi itu kan pasti ada dua kan cakupannya, yaitu mikro dan makro. Jadi kalau mikro itu biasanya ditangani sama otonomi daerah, tapi kalau makro itu ditangani sama pemerintah pusat. Jadi diharapkan jadi dengan adanya otonomi daerah ini, itu kita berharap pemerintah itu akan lebih fokus, lebih baik lagi dalam menangani makroekonomi kita. Jadi kayak gitu. Nah, tujuan lainnya dari kebijakan otonomi daerah ini antara lain, ini tujuan umumnya ya, yaitu ada mengembangkan kehidupan demokrasi, terus pemerataan keadilan, dan mendorong dalam memberdayakan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD, juga memelihara hubungan baik antara pusat dengan daerah. Jadi kayak gitu. Itu tujuan dari otonomi daerah. Nah, setelah kita ngomongin tentang pengertian, esensi, dan juga tujuan, kita kan pasti ada pertanyaan tentang kenapa sih kok kita harus bikin kayak gini? Jadi, apa yang kita dapat gitu kan? Jadi, di sini kita akan berbicara mengenai manfaat otonomi daerah bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di sini kita ingat ya, kita ini ngambil contoh dari Bangka Belitung. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah ini mempunyai hak, yaitu yang pertama, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua, memilih pimpinan daerah. Yang ketiga, mengelola aparatur daerah. Yang keempat, mengelola kekayaan daerah. Yang kelima, memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Yang keenam, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
Yang ketujuh, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Dan yang terakhir, ke-8, yaitu mendapatkan hak lainnya yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, dengan hak yang diperoleh daerah tersebut, tentu akan memiliki dampak positif atau manfaat positif bagi daerah, terutama Bangka Belitung. Jadi dampak positifnya itu bagi Provinsi Bangka Belitung itu adalah yang pertama ini, dengan adanya otonomi daerah ini terbentuklah Provinsi Bangka Belitung. Dengan demikian, Bangka Belitung yang selama ini berada dalam satu provinsi Sumatera Selatan, ini menjadi satu provinsi sendiri yang bisa mengatur rumah tangga sendiri, sehingga pemberdayaan masyarakat, pengelolaan anggaran, dan sumber daya alam ini bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi, seperti yang kita tahu, kalau Provinsi Bangka Belitung ini terhitung sebagai provinsi baru, karena sebelumnya Bangka Belitung ini menjadi satu kesatuan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kayak gitu. Jadi dengan berpisahnya, dengan berdirinya sendiri Provinsi Bangka Belitung ini, itu diharapkan bahwa Provinsi Bangka Belitung ini bisa mengatur sumber daya alam itu sendiri dengan maksimal. Jadi biar lebih efektif. Jadi biasanya kalau megang kerjaan banyak-banyak itu jadinya berantakan kan, jadi nggak efisien. Jadi oleh karena itu makanya terbentuklah Provinsi Bangka Belitung. Jadi didirikan provinsi sendiri kayak gitu. Nah, jadi potensi kekayaan alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini melimpah, yang berasal dari hutan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan juga pertambangan. Jadi, menurut data dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung, bahwa sektor pertambangan ini telah mampu menyumbang cukup besar, sekitar 13%. 13% ini tuh gede banget ya, angka yang gede banget gitu. Dalam perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung dengan komoditas utama timah. Jadi, komoditas utamanya dari Provinsi Bangka Belitung ini tuh timah gitu. Selain itu tuh sektor pertambangan. Jadi selain sektor pertambangan ini, kegiatan perekonomian masyarakat ini dominan pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Jadi pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung ini terus mengalami perlambatan selama 2011 sampai 2014. Itu. Jadi selama kurun waktu 2011 sampai 2014, kinerja perekonomian Provinsi Bangka Belitung ini memiliki laju pertumbuhan perekonomian rata-rata 5,58%. Nah, yang kedua, manfaatnya untuk Bangka Belitung ini adalah dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung tentunya. Dan dalam hal ini tuh pengurangan pengangguran dan kemiskinan itu lebih meningkat di Provinsi Bangka Belitung. Berdasarkan data BPS Bangka Belitung, bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini berada di bawah rata-rata pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berada di bawah rata-rata tingkat pengangguran nasional. Jadi angka pengangguran di Kepulauan Bangka Belitung ini cukup rendah, karena dia bisa berada di bawah rata-ratanya pengangguran nasional. Jadi seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung menurun pada tahun 2008 sampai 2012. Namun kembali meningkat pada tahun 2013 sampai 2015, yang menunjukkan peningkatan angkatan kerja baru selama 2008 sampai 2015. Jadi pengangguran di Pulau Bangka Belitung ini meningkat lagi karena banyaknya angkatan kerja baru yang hadir pada tahun 2008 sampai 2015. Jadi pada saat ini tingkat pengangguran terbuka
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2008 sampai 2015 ini berkurang sebesar 2,44%. Jadi adapun tingkat kemiskinan wilayah di wilayah ini selama kurun waktu 2008 sampai 2015, persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berkurang sebesar 3,18%. Namun kemiskinan di wilayah ini masih menempati urutan tertinggi secara nasional. Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini selalu berada di atas rata-rata nasional. Jadi, walaupun ada peningkatan di tahun 2008 sampai 2015 ini, tetapi angka pengangguran di Kepulauan Bangka Belitung ini cenderung selalu di atas rata-rata pengangguran nasional. Jadi, rata-rata nasional. Jadi, Bangka Belitung ini bagus sekali ya. Jadi, penganggurannya itu nggak melebihi dari rata-rata nasional, kayak gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada manfaatnya itu bisa meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik. Jadi masyarakat Bangka Belitung ini merasakan pelayanan agak meningkat dibandingkan sebelum diterapkannya otonomi daerah, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Jadi sekolah-sekolah, puskesmas, dan rumah sakit ini tuh semakin banyak dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Jadi oleh karena itu makanya pendidikan dan kesehatan di Bangka Belitung ini terus meningkat. Karena otonomi daerah itu meningkat. Jadi berdasarkan data Dinas Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung, bahwa jumlah siswa putus sekolah di Bangka Belitung ini semakin turun dari tahun ke tahun, bila dibandingkan dengan sebelum diterapkannya otonomi daerah. Demikian juga di bidang kesehatan, di mana angka kematian ibu melahirkan ini dapat menurun gitu. Jadi kenapa meningkat? Ini tuh ada kurvanya. Jadi para orang-orang yang kekurangan yang nggak bisa sekolah, yang nggak bisa berobat gitu-gitu tuh ada faktornya. Jadi selama ini itu angka kematian dan pendidikan ini siswa putus sekolah ini tuh tinggi karena memang fasilitasnya itu sedikit dan juga jaraknya jauh-jauh. Jadi itu juga yang menjadi pertimbangan orang-orang untuk lebih baik tidak sekolah, lebih baik tidak berobat karena jaraknya itu juga pasti menghabiskan biaya yang banyak. Jadi kayak gitu. Nah, manfaat yang terakhir yaitu bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam perencanaan, pengawasan, pendanaan, maupun dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Nah, otonomi daerah ini merupakan suatu kesempatan bagi daerah untuk mengaktualisasi dan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah dengan segala kewenangan yang ada pada daerah yang telah diatur pada peraturan yang berlaku. Daerah harus bisa menjalankan dan melaksanakan kewenangan tersebut secara optimal dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Di era otonomi daerah, kesempatan dan kemungkinan bagi pengusaha daerah itu untuk mendapatkan manfaat dari perkembangan pasar dunia banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah dalam merespon desentralisasi fiskal. Terhadap respon dimaksud perlu dikenali hingga sejauh mana desentralisasi fiskal ini mengakibatkan perubahan biaya transaksi dalam perekonomian daerah dan kemampuan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Nah, jadi ada salah satu faktor lain yang sangat penting dalam terciptanya sistem pemerintahan daerah yang ideal, yaitu sumber daya manusia atau aparatur pelaksana dan pengawas dalam sistem pemerintahan daerah tersebut. Meskipun peraturan dibuat sebaik mungkin untuk menciptakan sistem pemerintah daerah yang ideal,
Bila aparatur yang melaksanakan dan mengawasi jalannya pemerintahan ini tidak memiliki integritas, maka yang terjadi adalah sistem pemerintahan yang kental akan KKN. Apa itu KKN? Yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi kita sudah berbicara mengenai pengertian otonomi daerah, esensi otonomi daerah, tujuan otonomi daerah, dan juga manfaat otonomi daerah. Jadi biasa ya, jadi misalnya kita kan hanya bisa berencana. Jadi setiap rencana yang kita jalankan itu pastinya ada beberapa kendala. Biasanya seperti itu. Nah, jadi biasanya apa sih masalah-masalah yang muncul pada saat pelaksanaan otonomi daerah ini? Terus cara pemerintah ngatasinnya itu gimana? Jadi seperti ini. Penerapan otonomi daerah jadi otonomi daerah itu memiliki esensi dan tujuan dalam upaya penguatan demokrasi lokal. Penerapan otonomi daerah ini dilakukan sejak 1999 dan juga memberikan kepala daerah terpilih berwenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Namun demikian, hampir 25 tahun pelaksanaannya, tidak semua daerah yang memberikan otonomi daerah ini mampu meningkatkan pelayanan maupun kesejahteraan masyarakatnya. Bahkan banyak daerah yang justru masih sangat bergantung pada pemerintahan pusat. Jadi masih banyak gitu anggota-anggota ini ilustrasi dari organisasi ya. Jadi masih banyak gitu anggota-anggota yang masih misalnya nanya-nanya nih ke ketua umumnya. Jadi misalnya divisi perlengkapan. Kan nggak mungkin ya anggota divisi perlengkapan ini nanya ke ketua umum tentang ini gimana, kita harus gimana. Itu harusnya yang ngomong sama ketua umum itu koordinatornya, bukan anggotanya. Jadi kalau misalnya anggota langsung ke ketua umum, itu berarti ada salah dari koordinatornya atau kepala daerahnya ini. Kenapa ini kepala daerah ini nggak bisa nyampein, nggak bisa jalanin tugas itu dengan benar, sampai anggotanya ini tuh malah ngomongnya itu ke pemerintahan pusatnya. Kenapa? Itu yang dipertanyakan. Jadi, dosen program studi administrasi publik Universitas Nasional, Ibu Agnes Wirdayanti ini menjelaskan selama penerapan otonomi daerah memang ditemukan sejumlah permasalahan. Mulai dari tidak terkoordinasinya antara pusat daerah, masalah birokrasi daerah, pemekaran daerah, masalah peraturan daerah, perencanaan daerah, keuangan daerah, hingga permasalahan pelayanan publik. Ini adalah masalah yang sangat banyak. Seharusnya masalah-masalah ini tidak muncul gitu, karena gunanya, manfaatnya, tujuannya diadakannya otonomi daerah ini untuk mengatasi masalah-masalah ini. Tapi kenapa malah masalah ini itu timbul gitu? Jadi yang dijelaskan oleh Ibu dosen Agnes ini adalah salah satu harapan penerapan otonomi daerah ini agar bisa mandiri secara fiskal. Jadi seperti yang udah kita bahas tadi, kalau tujuan diterapkan otonomi daerah ini agar setiap daerah ini bisa lebih efektif dalam menjalankan perekonomian. Jadi biar nggak jalannya panjang gitu. Maksudnya tuh kayak pendistribusiannya tuh biar nggak panjang, jadi biar dekat. Kan tadi sudah kita bahas kalau Indonesia ini luas sekali kan. Jadi nggak mungkin pemerintahan pusat yang berada di daerah Jakarta ini harus mengatur semua daerah yang ada di Indonesia. Bayangkan akan membutuhkan waktu berapa lama dan seberapa tidak efektifnya hal itu untuk dijalankan. Nah, namun kenyataannya selama 25 tahun berjalan, masih banyak daerah yang masih bergantung kepada pemerintahan pusat.
Nah, jadi kata dosen Ibu Agnes ini adalah masih ada banyak hal yang harus diperbaiki untuk mewujudkan pemerintah daerah efektif. Salah satunya ini perubahan paradigma pemerintahan dan pembangunan. Dalam diskusi Pakar 2, desentralisasi administratif, reformulasi, dekonsentrasi, devolusi, delegasi, dan tujuan ultimate goal otonomi daerah di Jakarta pada Rabu 28 April 2021. Jadi menurut Ibu Agnes ini, langkah lain yang harus diperbaiki yaitu adanya upaya peningkatan sinergi antar pemerintah, pemetaan masalah berbasis data dan sebagai dasar kebijakan, pembinaan dan pengawasan, sikap adaptif, inovatif, kolaboratif, serta korektif, hingga upaya reformasi birokrasi secara menyeluruh. Jadi antar pemerintahan ini tuh baiknya ini dilakukan, jadi kita analisis nih permasalahannya apa, kenapa bisa begini. Jadi jika sudah itu kita cari solusinya bareng-bareng, pemerintah dan pusat dan daerah ini mencari solusinya, dan kemudian jika sudah ini akan dilaksanakan pembinaan dan pengawasan. Jadi seperti yang kita bilang tadi ya, walaupun sistemnya sudah baik, sudah bagus, sudah internasional, tetapi kalau kepala daerahnya yang menjalankan ini tidak memiliki integritas, maka hal itu akan menjadi sia-sia. Jadi nggak ada nilainya gitu. Jadi sama aja, nggak ngaruh gitu. Jadi selain itu pemerintah pusat dan daerah ini harus banyak-banyak introspeksi diri gitu. Kenapa misalnya saya jadi kepala daerah, jadi misalnya kenapa gitu, kok saya bisa begini, kenapa, emang apa yang salah dari saya, apa yang harus saya lakukan, itu harus dipikirkan baik-baik oleh daerah, pemerintah daerah. Nah, Ibu Agnes ini juga mengingatkan otonomi daerah ini juga sangat memerlukan pemerintahan yang cerdas. Untuk itu diperlukan pemimpin yang kompeten dan punya kepribadian yang baik. Pemimpin daerah yang terpilih ini harus mampu berinovasi dan berkreasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya, otonomi daerah ini walaupun sudah dijalankan beberapa tahun, nyatanya ini masih belum berjalan secara efektif, secara maksimal. Jadi masih banyak masyarakat yang malah bergantung kepada pemerintah pusat. Padahal tujuannya bukan itu. Padahal tujuan dari diterapkannya otonomi daerah ini untuk mengatasi permasalahan tersebut agar pemerintah pusat ini tidak mengurusi tentang daerah-daerah. Jadi biar koordinasi daerahnya saja gitu yang menyampaikan, menyambungkannya kepada pemerintah pusat, bukan malah masyarakatnya. Jadi seperti itu. Di kesimpulannya, otonomi daerah dalam negara kita ini masih kurang maksimal. Jadi seperti itu. Sekian pembahasan dari saya mengenai otonomi daerah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.